warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Rusmiati dengan nomor induk mahasiswa 859687325. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, Pokja Salut Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD yang berjudul tentang uji coba makanan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat, amilum, dan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Pertama-tama saya akan melakukan uji coba makanan karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah ada alat tulis dan larutan iodium atau betadin, dan bahan-bahan seperti gula pasir, pisang, putih telur, tepung terigu, tahu putih, biskuit, nasi, margarin, apel, kentang. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengidentifikasi adanya amilum digunakan larutan iodium. Uji karbohidrat pada praktikum ini menggunakan larutan iodium sebagai indikator. Secara kimiawi, amilum terdiri dari dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopektin. Ketika iodium bereaksi dengan amilosa, molekul iodium akan masuk ke dalam struktur heliks amilosa dan membentuk kompleks koordinasi yang memantulkan warna biru tua atau ungu pekat. Bahan makanan yang termasuk sumber karbohidrat atau amilum adalah nasi, tepung terigu, biskuit, dan pisang. Bahan-bahan tersebut dinyatakan positif mengandung karbohidrat karena saat ditetesi larutan iodium atau betadin terjadi perubahan warna yang signifikan menjadi biru tua, ungu pekat, atau biru kehitaman. Sementara itu, bahan seperti apel dan telur tidak menunjukkan perubahan warna tersebut, yang berarti kandungan amilumnya sangat rendah atau tidak ada. Sedangkan gula pasir adalah karbohidrat sederhana, namun ia tidak berubah warna menjadi biru tua karena sukrosa bukan merupakan amilum. Perubahan warna ini merupakan reaksi spesifik antara molekul amilosa dalam amilum dengan iodium. Halo, bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya akan melakukan uji lemak. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah yang pertama ada alat tulis, kertas yang sudah saya beri label nama, senter atau HP, ada minyak goreng, margarin, kacang tanah, santan, kemiri, jagung kering, seledri, wortel, pepaya, susu, dan air. Pertama-tama saya akan menyiapkan potongan kertas coklat dan beri nama sesuai bahan yang diuji. Selanjutnya saya akan oleskan atau usapkan bahan makanan ke atas kertas coklat. Lalu biarkan kertas mengering selama kurang lebih 5-10 menit dan amati kertas di bawah cahaya lampu senter atau matahari. Perhatikan adanya bekas transparan yang tidak hilang setelah kering. Lemak atau lipid adalah senyawa organik yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air,
tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform atau ether. Lemak merupakan sumber energi yang paling padat kalori bagi tubuh manusia. Sebagian besar lemak dalam makanan berbentuk trigliserida, yaitu gabungan antara gliserol dan 3 asam lemak. Uji makanan pada praktikum ini didasarkan pada sifat fisik lemak yang memiliki titik didih tinggi dan tidak mudah menguap dibandingkan air. Kertas coklat bersifat menyerap cairan. Jika bahan makanan mengandung air, maka noda pada kertas akan menghilang saat menguap. Jika bahan makanan mengandung lemak, molekul lemak akan terserap ke dalam serat-serat kertas dan menetap di sana. Lemak mengubah struktur optik kertas sehingga cahaya dapat menembusnya, transmisi cahaya, yang mengakibatkan kertas terlihat transparan atau berminyak saat diarahkan ke cahaya. Uji lemak dilakukan secara kualitatif dengan melihat sifat hidrofobik dan kemampuan lemak meninggalkan bekas pada media kertas. Lemak memiliki indeks biasa yang berbeda dengan air. Ketika lemak meresap ke dalam serat kertas, ia mengisi ruang udara di antara serat-serat tersebut sehingga cahaya dapat melewati kertas dengan lebih mudah atau efek transparan. Bahan-bahan seperti kemiri, minyak goreng, margarin, dan kacang tanah mengandung trigliserida tinggi yang meninggalkan noda permanen meskipun kertas sudah didiamkan lama. Santan juga menunjukkan hasil positif karena mengandung emulsi lemak nabati yang pekat. Sedangkan pepaya, susu, jagung kering, wortel, dan seledri meninggalkan noda basah saat baru diusap. Namun, noda tersebut akan menguap atau menghilang setelah kering karena noda tersebut adalah air, bukan lemak. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum adalah nasi, tepung terigu, biskuit, dan pisang. Indikator utamanya adalah perubahan warna menjadi biru tua saat bereaksi dengan iodium. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu. Indikator utamanya adalah adanya noda transparan yang menetap pada kertas coklat. Setiap bahan makanan memiliki kandungan nutrisi yang dominan namun spesifik, sehingga uji kualitatif ini efektif untuk membedakan zat gizi makro dalam makanan sehari-hari.